Materi yang akan saya sajikan adalah mengenai Customer Performance Management. Ya, Customer Performance Management ini pengertiannya adalah proses kerja yang dilakukan untuk mengelola kinerja pelanggan, distributor atau outlet melalui perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaannya dengan tujuan untuk mengoptimalkan penjualan sesuai target yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu adalah, yang pertama adalah untuk memahami potensi penjualan pelanggan. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk membuat data monitoring penjualan. Yang ketiga, bisa menjelaskan dan menginformasikan atas pencapaian penjualan. Kemudian yang keempat, mampu untuk menganalisa dan membuat estimasi penjualan atas target yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk melakukan inovasi dan pengembangan dalam membuat role model sistem monitoring penjualan itu sendiri. Dan yang keenam adalah sebagai bahan dasar analisa untuk evaluasi ya atas pencapaian penjualan terhadap target. Dan ruang lingkup ini adalah untuk salesman, ya, kemudian field area sales supervisor, area sales manager, sampai dengan regional sales manager. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, harus kita pahami dulu, ya, supaya kita nanti membahas detailnya, paham, ya, mengenai alur distribusi barang dulu. Ya, di sini ada 3 kelompok, ada produsen, distributor, dan customer. Di mana produsen ini adalah yang membuat produk yang dibuat oleh sesuai kebutuhan pasar, ya, kebutuhan konsumen. Kemudian adalah distributor yang memasarkan distribusi, bagaimana memindahkan barang dari pabrik ke market di bawahnya. Kemudian ada customer, kelompok yang ketiga. Customer inilah yang sebagai market di bawah yang akan menyampaikan produk-produk tersebut dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, dari ketiga kelompok inilah masing-masing ada kaitan dan hubungan, ya, ada kerjasama antara produsen dan distributor dalam bentuk kerjasama yang dimana produk yang dibuat oleh pabrik ini akan didistribusikan ke market di bawahnya, ya, sesuai kategori produk ini, market mana yang akan dilakukan penetrasi pemerataan produk tersebut. Dan itu ada dalam bentuk hubungan kerjasama antara produsen dan distributor dengan target-target tertentu, dengan histori, potensi, coverage area yang akan digarap oleh distributor tersebut. Kemudian juga ada distributor dengan customer. Nah, distributor dan customer ini ada hubungan dalam artian penjualan, di mana distributor ini melakukan penjualan dari produk yang akan didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan, dan barang ini diterima pasar, diterima market, dan didistribusikan supaya customer ini ada ketersediaan produk tersebut sesuai yang dibutuhkan oleh kebutuhan konsumen. Ya, di sini juga produsen tidak menutup kemungkinan ada alur garis di sini bahwa pabrik bisa langsung ke retail. Ya, ini adalah salah satu bentuk support juga, ya, support produsen untuk distributor, khususnya untuk produk-produk NPL, new product launch, ya, produk baru. Nah, ini produsen ini membantu penetrasi, ya, untuk pemerataan produk di bawahnya langsung ke retail. Nah, dari hubungan kerjasama inilah yang nanti akan kita bahas, kita akan pelajari bagaimana hubungan antar produsen dan distributor ini akan kita kelola. Kita rencanakan bagaimana hubungan produsen dan distributor berjalan dengan baik dan meningkatkan ada peningkatan kinerja performa dari distributor tersebut atas target-target yang telah disepakati dalam kesepakatan kerjasama tersebut. Demikian juga dengan distributor. Distributor ini juga
dari target produsen ini akan turunkan ke bawah, di mana dia akan melakukan penjualan-penjualan dengan tujuan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan, yang telah disepakati dengan produsen ke customer-nya. Ya, jadi ada penjualan-penjualan di mana customer ini ada tipe-tipe market yang nantinya akan dipelajari di mana produk ini bisa didistribusikan. Ya, customer ini ada institusi atau horeca, kemudian ada grosir, dan ada retail. Nah, itu tipe-tipe customer yang menjadi market dari distributor dalam mendistribusikan produknya. Nah, ini dari alur distribusi barang inilah, kalau kita pahami, ya ada satu hubungan-hubungan masing-masing kelompok ini yang menjadi tugas kita untuk melakukan ya, pengelolaan, perencanaan kinerja dari perform masing-masing kelompok ini untuk bisa kita tingkatkan sesuai tujuan dari perusahaan, ya terutama produsen dalam hal ini, ya untuk mencapai tujuan-tujuan target-target tertentu yang telah ditentukan. Nah, peningkatan performa penjualan ini merupakan aktivitas taktis untuk meningkatkan kinerja penjualan pelanggan dalam jangka waktu tertentu yang implementasinya dilakukan dalam kegiatan harian sebagai salah satu wujud eksekusi dari strategi perusahaan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Nah, di sini akan kita bahas adalah mengenai performa kinerja distributor. Ya, kelompok yang kedua, hubungan antara produsen dengan distributor. Nah, dalam hubungan inilah ada kesepakatan-kesepakatan target-target yang ditentukan oleh produsen dalam kesepakatan kerjasama untuk mendistribusikan produk yang sudah dibuat, yang sudah diproduksi oleh produsen. Nah, untuk mengukur performa kinerja distributor ini, metode pendekatan yang dilakukan untuk mengelola dan monitoring kinerja dari distributor tersebut adalah dengan menggunakan Key Performance Indicator. Dalam arti yang luas, KPI ini adalah alat menilai dan pengambilan keputusan yang berguna untuk mengukur maupun mengevaluasi kinerja individual, organisasi, atau perusahaan itu sendiri dengan tujuan mencapai visi strategik yang dimiliki. Nah, bagaimana Key Performance Indicator ini dibuat dan implementasikan? Ya, di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah tentuan standar objektif yang ingin dicapai dari kesepakatan kerjasama yang akan dibangun menggunakan indikator SMART. Ya. Nah, inti dari pembuatan KPI ini adalah dari indikator SMART ini. SMART ini adalah S-nya adalah spesifik, target spesifik yang ingin dicapai. Ada di situ selling in atau selling out, outlet aktif, outlet product fokus, AR collection atau reporting. Ya, itu bisa dipakai sebagai standar objektif untuk menilai kinerja performance distributor tersebut. Kemudian M-nya adalah measurable, terukur. Artinya di sini adalah target yang ingin dicapai harus diukur secara berkala. Ya, target atas pencapaiannya berapa, ya kemudian pertumbuhan secara bisnisnya versus last year versus last month. Nah, ini bisa terukur. Ya. Kemudian achievable, tercapai. Artinya di sini target yang ingin dicapai realistis. Artinya target dibuat sesuai potensi area coverage yang digarap oleh distributor tersebut. Yang R-nya adalah relevan, sesuai. Artinya di sini target yang ingin dicapai harus relevan, sesuai historis dan sesuai kontribusi atas total target distributor. Dan yang terakhir adalah time, waktu, yaitu goal, di mana tujuan itu ada waktu yang sudah ditentukan sampai goal sesuai tujuan, target atau target-target yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerjasama tersebut. Yang kedua adalah dari KPI ini dijelaskan dan disepakati ya antara kedua belah pihak, di mana standar strategik objektif KPI yang sudah bentuk ini adalah alat pendekatan
penilaian kinerja distributor untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana di situ ada target dan bobot penilaian yang sudah ditentukan. Tentunya itu harus dijelaskan dan dipahami sebagai acuan dari distributor itu untuk mencapai performa kinerja. Ya, sebagai guidance apa sih ya supaya penilaian performa kinerja distributor ini sesuai dengan kesepakatan, sesuai target. Nah, poin-poin standar strategic objektif KPI inilah yang sebagai acuan pada saat melaksanakan kesepakatan kerjasama tersebut.